Bayangkan suatu pagi kamu bangun dan menyadari bahwa di rekeningmu sudah masuk sejumlah uang bahkan sebelum kamu benar-benar mengangkat kepala dari bantal. Bukan karena kamu lembur semalam atau bekerja 2 shift, tapi karena ada aliran pendapatan yang terus mengalir, bahkan saat kamu tidur. Inilah yang disebut passive income. Banyak orang memimpikan kebebasan ini, tapi sayangnya tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Sebagian mengira hanya orang super kaya yang bisa menikmatinya. Padahal tidak selalu begitu. Salah satu cara paling nyata dan sudah terbukti selama ratusan tahun adalah lewat investasi properti. Namun sebelum kita terbuai oleh cerita sukses, ada fakta yang jarang dibicarakan. Investasi properti memang bisa menjadi mesin uang, tapi juga bisa jadi lubang hitam keuangan jika dilakukan tanpa strategi dan pengetahuan yang tepat. Di video ini, kita akan membongkar rahasia bagaimana properti bisa menghasilkan passive income dari konsep dasarnya strategi yang bisa dipakai pemula hingga studi kasus nyata di lapangan. Gaya kita akan santai seperti ngobrol sore di teras rumah dengan segelas teh hangat. Tapi setiap pembahasannya akan dibangun dari pengalaman nyata dan insight yang jarang kamu dengar di tempat lain. Untuk memahami bagaimana properti bisa memberi passive income, kita perlu mengerti perbedaan antara income aktif dan income pasif. Income aktif datang dari pekerjaan yang butuh kehadiranmu langsung, misalnya gaji bulanan atau fee project. Income pasif datang dari aset yang bekerja untukmu, bahkan ketika kamu sedang liburan. Properti termasuk kategori aset real yang bisa menghasilkan uang dengan 2 cara. Pertama, lewat apresiasi nilai, yaitu kenaikan harga properti dari waktu ke waktu. Kedua, lewat cash flow, yaitu uang masuk secara rutin dari penyewaan. Contoh sederhana, kamu membeli rumah di pinggiran kota lalu menyewakannya dengan harga 5 juta rupiah per bulan. Selama rumah itu terisi, penyewa kamu akan menerima aliran uang tetap setiap bulan. Itulah cash flow. Tapi bukan hanya rumah tinggal, properti komersial seperti ruko, kantor atau gudang, bahkan lahan parkir bisa menjadi sumber passive income yang stabil. Banyak investor senior membagi portofolio mereka antara properti residensial dan komersial untuk menyeimbangkan stabilitas dan potensi keuntungan. Yang penting untuk diingat, passive income dari properti tidak berarti tanpa kerja sama sekali. Ada tahap awal yang membutuhkan riset, perhitungan, dan pengelolaan. Namun setelah sistem berjalan, peranmu akan semakin kecil, sementara asetmu terus bekerja menghasilkan uang. Memilih properti yang tepat adalah kunci. Tujuan utamanya adalah mendapatkan properti yang bisa memberikan cash flow positif. Artinya, uang sewa yang masuk lebih besar daripada total biaya yang keluar. Strategi pertama adalah lokasi. Kata orang, lokasi adalah segalanya dalam properti. Tapi lokasi yang dimaksud bukan hanya yang ramai atau dekat pusat kota, melainkan lokasi yang punya permintaan sewa tinggi. Bisa dekat kampus, area industri, pusat bisnis, atau destinasi wisata. Strategi kedua adalah menghitung yield. Yield adalah persentase keuntungan tahunan dibandingkan harga beli properti. Misalnya kamu membeli kos-kosan seharga 1 miliar rupiah dan menghasilkan 120 juta rupiah setahun. Maka yieldnya adalah 12%. Semakin tinggi yield, semakin cepat modal kembali. Strategi ketiga adalah leverage, yaitu memanfaatkan pinjaman atau KPR untuk membeli properti tanpa modal penuh. Jika penghasilan sewa cukup untuk membayar cicilan dan biaya lainnya, maka kamu sudah menciptakan aset yang membayar dirinya sendiri. Banyak pemula takut memulai karena merasa perlu uang tunai besar.
Padahal dengan perhitungan matang leverage bisa menjadi alat percepatan yang sangat efektif. Mari kita ambil contoh seorang investor pemula sebut saja, Andi bekerja sebagai karyawan dan menabung selama 5 tahun untuk DP rumah di daerah berkembang. Dia membeli rumah seharga 800 juta rupiah dengan DP 200 juta rupiah dan sisanya cicilan KPR 15 tahun. Dia menyewakan rumah itu dengan harga 5 juta rupiah per bulan, cicilan bulanannya 4,5 juta rupiah. Biaya perawatan dan pajak sekitar 500.000 rupiah, artinya seluruh biaya tertutup oleh uang sewa. Bahkan Andi masih mendapat surplus kecil setiap bulan. 5 tahun kemudian, harga rumah tersebut naik menjadi 1,2 miliar rupiah. Andi mendapat keuntungan dari kenaikan nilai aset plus cash flow yang terus masuk selama 5 tahun tersebut. Kisah ini bukan dongeng dan banyak terjadi pada mereka yang sabar serta disiplin memilih properti yang tepat. Banyak orang terjebak membeli properti hanya karena tergoda promosi atau pameran tanpa menghitung potensi cash flow. Hasilnya mereka terpaksa nombok setiap bulan untuk menutupi biaya cicilan. Kesalahan kedua adalah mengabaikan riset lokasi properti. Di lokasi yang salah bisa kosong berbulan-bulan tanpa penyewa, meski harga murah. Jika tidak ada demand, tidak akan menghasilkan. Kesalahan ketiga adalah over leverage, meminjam terlalu besar tanpa memperhitungkan resiko jika penyewa keluar mendadak dan tidak ada tabungan. Cadangan kondisi keuangan bisa goyah. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah lupa menghitung biaya tambahan seperti perawatan pajak asuransi dan biaya agen. Semua ini harus masuk hitungan dari awal. Investasi properti bukan skema cepat kayak melainkan permainan kesabaran dan konsistensi. Kuncinya adalah membangun portofolio sedikit demi sedikit sambil memastikan setiap aset yang dibeli memberi cash flow positif. Bayangkan seperti menanam pohon. Pada awalnya kamu harus menanam, menyiram, dan merawatnya. Tapi setelah bertahun-tahun pohon itu mulai berbuah setiap musim dan kamu hanya perlu memetiknya. Banyak investor sukses yang memulai dari satu properti kecil lalu menggunakannya sebagai modal untuk membeli properti kedua, kemudian ketiga, hingga akhirnya mereka memiliki puluhan aset yang menghasilkan. Bukan karena mereka mulai dengan modal besar, tapi karena mereka punya strategi dan disiplin. Jika kamu mulai sekarang dengan perhitungan yang tepat mungkin, dalam 10 tahun ke depan kamu bisa menikmati passive income yang cukup untuk membiayai hidupmu bahkan tanpa bekerja lagi. Ketika orang mendengar kata properti sering kali, yang terbayang hanya rumah atau apartemen. Padahal properti itu luas, jenisnya dan setiap jenis punya karakter keuntungan serta resiko berbeda. Pertama adalah properti residensial, seperti rumah apartemen atau kos-kosan. Jenis ini populer untuk pemula karena demand selalu ada. Orang butuh tempat tinggal dan jika lokasi strategis tingkat hunian bisa sangat stabil. Kedua adalah properti komersial, misalnya ruko, kantor, gudang, atau lahan parkir. Properti komersial biasanya memberi yield lebih tinggi, tapi resikonya juga besar karena kontrak penyewa bisa putus tiba-tiba jika bisnis mereka lesu. Ketiga adalah properti liburan atau short-term rental, seperti villa di kawasan wisata yang disewakan harian lewat platform online. Jenis ini bisa memberi income tinggi saat musim ramai, tapi perlu manajemen ekstra terutama untuk kebersihan pemeliharaan dan layanan tamu. Keempat adalah lahan kosong yang disewakan untuk kegiatan tertentu, seperti kebun parkir kendaraan besar atau bahkan dipasangi billboard iklan. Jenis ini modalnya relatif lebih rendah dan biaya perawatan minim. Mengetahui jenis-jenis ini akan membantumu memilih sesuai tujuan dan kemampuan. Tidak semua orang cocok dengan short-term rental dan tidak semua cocok dengan gudang industri.
Tugasmu adalah menemukan kombinasi yang pas untuk membangun passive income yang stabil. Banyak investor pemula bingung menentukan harga sewa, terlalu mahal properti, bisa kosong, terlalu murah keuntungan berkurang. Langkah pertama adalah riset pasar. Cari tahu harga sewa properti serupa di sekitar lokasi. Gunakan situs listing properti atau tanya langsung ke agen lokal. Dengan pengelolaan yang baik properti, tidak hanya memberi passive income, tapi juga menjaga nilai aset jangka panjang. Satu properti mungkin cukup untuk menambah penghasilan, tapi jika ingin benar-benar hidup dari passive income, kamu perlu membangun portofolio. Strategi pertama adalah snowball. Gunakan keuntungan dari properti. Pertama untuk membiayai DP properti. Kedua, lalu keuntungan dari 2 properti untuk membiayai yang ketiga dan seterusnya. Seperti bola salju yang bergulir, asetmu akan semakin besar. Strategi kedua adalah refinancing. Jika nilai properti naik signifikan, kamu bisa mengajukan pinjaman dengan jaminan properti tersebut. Lalu, gunakan dana itu untuk membeli properti baru. Tapi, pastikan cash flow tetap positif setelah refinancing. Strategi ketiga adalah diversifikasi. Jangan hanya membeli jenis properti yang sama. Campur antara residensial, komersial, dan short-term rental untuk menyeimbangkan resiko. Strategi keempat adalah upgrade aset. Misalnya mengubah rumah biasa menjadi kos-kosan atau ruko kosong menjadi coworking space. Upgrade ini bisa meningkatkan nilai sewa dan keuntungan. Membangun passive income lewat properti adalah maraton, bukan sprint. Tapi dengan strategi reinvestasi yang tepat, hasilnya bisa luar biasa di jangka panjang. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.